Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji serta syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Tak lupa mungkin salawat salam semoga tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan perkerasan jalan pada mata kuliah praktikum perkerasan jalan. Oke, di mana ada beberapa poin yang akan saya presentasikan. Yang pertama mungkin terkait dengan pendahuluan, definisi, jenis dan fungsi. Yang kedua contoh perencanaan dan perkerasannya. Yang selanjutnya mungkin perencanaan, faktor yang mempengaruhi perencanaan, angka ekivalen, faktor umur rencana, tanah dasar, nilai CBR dan CBR segmen. Yang pertama mungkin definisi. Perkerasan jalan adalah suatu lapisan yang terletak di atas tanah dasar yang telah mendapatkan pemadatan, yang berfungsi untuk memikul beban lalu lintas kemudian menyebarkan beban, baik ke arah horizontal maupun vertikal, dan akhirnya meneruskan beban ke tanah dasar subgrade sehingga beban pada tanah dasar tidak melampaui daya dukung tanah yang diizinkan. Lapisan perkerasan suatu jalan terdiri dari satu ataupun beberapa lapisan material, batuan dan bahan ikat. Bahan batuan dapat terdiri dari berbagai fraksi batuan yang direncanakan sedemikian hingga memenuhi persyaratan yang dituntut. Juga mungkin perencanaan tebal perkerasan jalan merupakan dasar dalam menentukan tebal perkerasan lentur yang dibutuhkan untuk suatu jalan raya. Masuk kepada jenis konstruksi perkerasan, ada dua jenis. Yang pertama mungkin perkerasan lentur, flexible pavement adalah perkerasan jalan yang menggunakan lapisan-lapisan bahan yang bersifat lentur, tidak kaku, gertas, dan biasanya ditutup dengan lapisan yang menggunakan bitumen sebagai pengikat. Yang kedua mungkin perkerasan kaku, rigid pavement adalah perkerasan jalan yang lapisan utamanya menggunakan semen Portland sebagai bahan pengikat. Kedua jenis tersebut masing-masing mempunyai keuntungan dan kerugiannya. Oleh karena itu, keputusan untuk menggunakan jenis mana perlu dipertimbangkan dengan teliti. Karena pada dasarnya perlu ada perhitungan dan perencanaan yang tepat dan mendetail. Selanjutnya yaitu jenis lapisan perkerasan. Ada beberapa poin terkait dengan jenis lapisan perkerasan. Yang pertama mungkin lapisan permukaan. Surface course adalah penahan beban roda. Stabilitas tinggi untuk menahan beban. Kedap air sehingga air tidak meresap ke bawahnya. Lapis uas yang menahan gerakan akibat rem dan menyebarkan beban ke bawahnya. Kedua, lapisan pondasi atas atau base course adalah bagian perkerasan yang menahan gaya lintang dari beban roda yang menyebarkan beban ke bawahnya, lapisan persapan. Yang ketiga mungkin lapisan pondasi bawah, sub-base course adalah bagian yang menyebarkan beban ke tanah dasar. Efisiensi penggunaan material lebih murah dan lapisan di atas. Dalam artian untuk melakukan pekerjaan pondasi bawah ini dibutuhkan material juga mungkin keuangannya yang relatif murah, yang mana lapisan agar perkerasan lancar mencegah partikel halus naik ke atas. Yang terakhir mungkin lapisan tanah dasar atau subgrade adalah lapisan tanah ini dapat terdiri dari tanah asli, galian, dan timbunan. Masuk ke fungsi perkerasan, yang mana secara fungsionalnya yaitu menerima dan menyebarkan beban lalu lintas tanpa kerusakan dan untuk kenyamanan.
di dalam fungsi ini ada beberapa segmen atau beberapa poin yang menjadi hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama terkait dengan primer, melayani lalu lintas tinggi antara kota penting. Jadi perkerasan jalan ini yaitu penghubung antara kota satu ke kota yang lainnya. Yang kedua yaitu sekunder, melayani lalu lintas sedang antara kota atau kecamatan. Di mana katakan mungkin analoginya seperti angkot dari kota satu ke kampung seperti itu. Yang ketiga yaitu penghubung, yang mana untuk keperluan aktivitas daerah sebagai penghubung. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. Yang pertama beban lalu lintas, selanjutnya sifat tanah dasar, selanjutnya fungsi jalan, selanjutnya kondisi lingkungan, selanjutnya kinerja perkerasan atau performance, selanjutnya umur rencana, selanjutnya sifat dan banyak material tersedia di lokasi, selanjutnya bentuk geometrik jalan, karena pada dasarnya bentuk daripadanya geometrik jalan itu sangat mempengaruhi faktor yang ditempuh untuk melakukan pekerjaan atau perkerasan jalan. Yang terakhir yaitu kondisi perkerasan saat ini untuk peningkatan jalan lama, dalam artian adanya pembaharuan atau adanya peremajaan dalam jalan atau kultur jalan. Beban lalu lintas, di mana ada beberapa tipe atau beberapa katakan jenis kendaraan yang melampaui atau yang ada dan berada di lalu lintas itu jalan. Seperti pada gambar di sini. Yang beban lalu lintas ada beberapa tipe kendaraan yang melampauinya atau yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu terkait dengan berat kosong. Mobil penumpang dengan persentase 50 sumbu depan dan sumbu belakang, yang mana berat kosong ton 1,5 mobil penumpang, berat muatan maksimum 0,5, berat total maksimum 2,0. Kendaraan bus berat kosongnya 3, berat muatannya 6, berat totalnya 9. Kendaraan truk berat kosongnya 2,3, berat muatannya 6, berat totalnya 8,3 dengan sumbu depannya 34% dan sumbu belakangnya 66%. Truk gede atau berat kosongnya 4,2, berat muatannya 14, berat totalnya 18,2 dengan sumbu depannya 34 dan sumbu belakangnya 66. Mungkin seperti yang sebelumnya. Yang ketiga mungkin truk jenisnya, yang mana berat kosongnya itu 5, berat muatannya 20, berat totalnya 25. Trailer berat kosongnya 6,4, berat muatannya 25, berat totalnya 31,4 dengan sumbu depan 15 atau mungkin 18%, sumbu tengahnya 24%, sumbu tengahnya 24% dan sumbu belakangnya 24%. Yang selanjutnya trailer dengan konfigurasi sumbu atau tipe yang mana berat kosongnya 6,2, mungkin yang gambar ini berat muatannya 20, berat totalnya 26,2. Dan yang terakhir adalah trailer dengan konfigurasi atau sumbu tipe 1,2 plus 22 dengan berat kosong 10, berat muatannya 32 dan berat totalnya 42. Angka ekivalen. Angka ekivalen adalah angka yang menunjukkan jumlah lintasan sumbu standar yang menyebabkan kerusakan yang sama untuk satu lintasan sumbu.
terkait dengan tadi bahwasanya angka ekivalen. Dengan korelasi selanjutnya yaitu menentukan angka ekivalen. Lihat Astor atau Guide for Sake of Pavement Structure. Yang mana ada beberapa poin yang perlu kita ketahui dan perlu menjadi suatu referensi. Yang pertama yaitu appendix atau tabel D1 sampai tabel D11. Faktor distribusi arah atau DA digunakan untuk menunjukkan distribusi kendaraan ke masing-masing arah. Umumnya diambil 0,50. Faktor distribusi lanjut atau DL digunakan untuk menunjukkan distribusi kendaraan ke lajur rencana. Coba lihat tabel 0,5 faktor distribusi lanjut. Mungkin ini dengan jumlah lajur dalam satu arah dengan distribusi lanjutnya persentase 100 800 per 100 3 60 per 80 dan 4 arah itu 50 per 75. Menghitung lintasan ekivalen permulaan atau LFP dengan jumlah yaitu C kali LHR awal kali E. Menghitung lintasan ekivalen akhir atau LEA sama dengan C kali LHR akhir kali E. Menghitung lintasan ekivalen tengah atau LET sama dengan setengah LFP tambah LEA. Menghitung lintasan ekivalen rencana atau LER sama dengan LET yaitu lintasan ekivalen tengah dikali UR per 10. Menghitung ITP atau indeks tebal perkerasan yaitu AIDI plus A2D2, mohon maaf mungkin A1D1 plus A2 itu D2 tambah A5D5 seperti itu rumusnya ya. Dan selanjutnya yaitu DDT dengan rumus atau dengan jumlah hasilnya yaitu 4,30 kali log CBR tambah 1,7. Persentase kendaraan berat dengan rumus jumlah bus per truk kali 100% total LHR surveinya seperti itu. Tabel IP0, IP dan FR. Indeks permukaan pada akhir umur rencana atau IP, LER atau lintasan ekivalen rencana. Ini mungkin tabel klasifikasi jalannya dengan sub-subnya yaitu lokal, kolektor, arteri dan tol. Yang mana bila mana lokal 1,0 sampai 1,5 itu kurang dari 10 lintas ekivalen rencananya. Bila mana kolektor 1,5 dan arteri 1,5 plus 2,0. Tol itu tidak ada. Untuk lokal 1,5 sampai 2,0 sampai 2,0 itu lintas ekivalen rencananya itu 10 sampai 100. Untuk lokal 1,5 dan 2,0, kolektornya 2,0, arterinya yaitu 2,0 sampai 2,5 itu dalam LR-nya itu 100 sampai 1000. Ini untuk lokalnya tidak ada, kolektornya 2,0 sampai 2,5, arterinya 2,5 sampai 2, tolnya juga mungkin 2,5 dalam lintasan ekivalen rencananya itu lebih dari 1000, mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu tabel faktor regional, yang mana dalam curah hujan dengan kelandaian 1 kurang dari 6%, kelandaian 2 6 sampai 10%, kelandaian 3 lebih dari 10%, dengan persen kendaraan berat
dalam kelandaian 1 yaitu kurang lebih dari 30%, atau mungkin kurang dari 30%. Dalam kelandaian 2 lebih dari atau sama dengan 30%, atau kurang dari 30%. Begitupun kelandaian 3, meskipun persentasenya dalam kelandaian 3 yaitu lebih dari 10%. Dalam kelandaian 1 dengan iklim 1 lebih dari 900 mm per tahun, yaitu 0,5, 1,0 sampai 1,5. Dalam kelandaian 2 untuk lebih dari 30-nya yaitu 1,0, atau kurang dari 30-nya yaitu 1,5 sampai 2,0. Dalam kelandaian 3 dalam iklim 1 yaitu lebih dari 900 mm per tahun, yaitu 1,5, juga 2,0 sampai 2,5. Untuk iklim 2 nya nih, yang kurang dari 900 mm per tahun, dalam kelandaian 1 yaitu 1,5, dalam kurang dari 30, lebih dari 30%. Yang kurang dari 30%-nya yaitu 2,0 sampai 2,5. Untuk kelandaian 2-nya, untuk iklim 2 yaitu 2,0. Yang kurang dari 30%-nya dalam kelandaian 2 yaitu 2,5 sampai 3,0. Untuk kelandaian 3 pada iklim 2 yaitu 2,5 yang lebih dari 30%-nya. Yang kurang dari 30%-nya yaitu 3,0 sampai 3,35. Nah, untuk daftar atau mungkin indeks permukaan pada awal umur rencana atau IP0. Ada beberapa jenis, diantaranya itu laston, tasbutag, HRA, burda, hurtu, lapen, latas bum, buras, latasir, jalan tanah, jalan kerikil. Kita ambil contoh yang satu aja, mungkin lasbutag aja. IP0-nya yaitu 3,9 sampai 3,5 dengan roughness-nya satuannya itu milimeter per kilometer, yaitu lebih dari 2000. Mungkin itu terkait dengan tabel IP0, IP, dan FR. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan perencanaan perkerasan. Lebih ke contoh soal mungkin ya. Contoh soal perencanaan ketebalan perkerasan lentur jalan baru. Soal suatu ruas jalan arteri 3 lajur 2 arah direncanakan dengan umur rencana 20 tahun. Pada saat jalan dibuka tahun 2000, LHR adalah sebagai berikut. Ada beberapa poin-poinnya atau mungkin kendaraannya yang melalui jalan tersebut. Antara lain yang pertama itu mobil penumpang dengan berat 2 ton, dengan kecepatannya atau lajur kendaraannya yaitu 10.000 kendaraan per hari dengan 2 arah. Kedua, bus berat yaitu 9 ton dengan kecepatan atau kapasitasnya yaitu 1.000 kendaraan per hari dengan 2 arah. Yang selanjutnya yaitu truk ringan dengan berat jenisnya yaitu atau berat truk ringannya yaitu 8,3 ton, 400 kendaraan per hari 2 arah. Selanjutnya yaitu truk berat dengan berat 18 ton, 100 kendaraan per hari 2 arah. Yang selanjutnya yaitu truk dengan katakan mungkin truk agak besar ya, truk besar dengan berat 25 ton dalam jangka waktu atau kapasitas kendaraan per hari.
Truk berat itu 25 ton dengan 200 kendaraan per hari dalam 2 arah. Yang terakhir mungkin trailer dengan berat 42 ton 50 kendaraan per hari dengan 2 arah. Yang mana rencanakan ketebalan masing-masing lapisan perkerasan jika CBR tanah dasar adalah 7% dengan pertumbuhan lalu lintas 3% per tahun. Jalan berada pada kondisi iklim 1 dengan kelandaian 2. Jenis atau material yang akan digunakan dapat dilihat pada tabel material lapisan perkerasan. Mungkin untuk iklimnya yang ini ya, iklim 1, iklim 2. Ketahui nama ruas jalan AA atau BB atau bahkan CC istilahnya. Tapi di soal mungkin AA, umur rencana jalan N per UR yaitu 20 tahun. Jalan dibuka untuk tahun 2000. Pertumbuhan lalu lintasnya yaitu dengan katakan rumus I 3,0% per tahun. Kelandaian yaitu 6% sampai dengan 10%. CBR tanah dasarnya yaitu 7%. Fungsi jalan adalah untuk arteri 3 lajur atau 2 arah. Dengan penyelesaian atau mungkin jawabannya yang mana jenis kendaraannya yaitu MP, bus, truk, truk berat, truk, dan trailer. Mungkin seperti pada tabel yang saya sudah bahas sebelumnya dengan berat totalnya yaitu MP2, bus 9, truk 8,3, truk berat 18, truk 25, dan trailer 42. Berat SB depan ton. Kalau mungkin untuk MP mah 0,5 kali 2 sebenarnya 1 dengan berat SB belakang tonnya yaitu 0,5 kali 2 sebenarnya 1 depannya itu 0,002 belakangnya itu 0,002 dengan total 0,004. Untuk bus yaitu berat totalnya 9, SB depannya itu 0,34 kali 9 dengan hasil 3,06. Untuk SB belakangnya yaitu 0,66 kali 9 dengan hasil 5,94. Depannya yaitu 0,0198, belakangnya yaitu 0,2808 dengan total atau hasil yaitu 0,3006. Nah, untuk truk yaitu berat totalnya 8,3 dengan SB depannya yaitu 0,34 kali 8,3 dengan hasil yaitu 2,822. Untuk SB belakangnya yaitu 0,66 kali 83 dengan hasil 5,478. Untuk depannya yaitu 0,0143, belakangnya yaitu 0,2031 dengan hasil totalnya yaitu 0,2174. Nah, untuk truk berat dengan berat totalnya yaitu 18 dengan SB depannya yaitu 0,34 kali 18 dengan hasil 6,188. Untuk berat SB belakangnya yaitu 0,66 kali 18 dengan hasil 12,012. Untuk depannya 0,2565 dan untuk belakangnya 4,4926. Hasil totalnya yaitu ini mungkin 4,7491. Untuk berat total truk yang nomor 5 ini yaitu 25 dengan SB depannya 0,25 kali 25 yaitu dengan jumlah 6,25. Untuk SB belakangnya yaitu 0,75 kali 25 dengan hasil 18,75. Untuk depannya yaitu 0,3442, belakangnya yaitu 2,3974 dengan total atau hasilnya yaitu 2,7416. Dan yang terakhir trailer
dengan berat total 42, SB depannya yaitu 0,18 kali 42 sama dengan 7,56, SB belakangnya yaitu 0,54 kali 42 sama dengan 22,68. Untuk E depannya yaitu 0738, E belakangnya yaitu 51322. Jumlah E totalnya yaitu untuk trial 6 atau nomor 6 ini yaitu 10,183. Oke. Untuk konfigurasi sumbu atau tipe yang mana dirumuskan yaitu HP, bus, truk, trailer dan trailer dengan berat kosongnya yaitu HP tambah 1,5, beban muatan maksimumnya yaitu 0,5, beban totalnya 2,0, U3 nya 16 kesal kos, UE nya dengan 16 kasal 0,001, UE maksimalnya 0,005. Ini sumbu depannya dan sumbu belakangnya. Itu kedua bus dengan 3, 6, 9, berat kosongnya itu untuk kosongnya itu 0,0037, maksimumnya itu 0,3008. Nah, dengan sumbu 34/65. Sumbu depannya yaitu 34. Sumbu belakangnya 66%. Truk 2,3, 6, 8,3, 0,13. Untuk UE maksimalnya yaitu mungkin 0,2174 dengan sumbu depan 34 dan sumbu belakang 66. Mungkin ini sama ya untuk truknya, cuman yang perbedaannya yaitu dengan berat kosong 42, berat muatannya 14, berat totalnya 18,2, dan untuk UE kosongnya yaitu 0,0143 dan UE maksimalnya yaitu 5,0264. Mungkin contohnya yaitu truk 5 dengan berat kosongnya 5, berat muatannya 20, berat totalnya 25, berat atau mungkin UE kosongnya, maaf, 0,0044, UE maksimalnya yaitu 2,7419 dengan sumbu 25 sumbu depannya dan sumbu belakangnya 75%. Trailer dengan berat kosong 64, berat muatan 25, berat total 31,4, UE kosongnya 0,0085, UE maksimalnya yaitu 3,9083 dengan sumbu depannya 18, sumbu tengahnya 28, 27, dan sumbu yang terakhir sumbu belakang 27%. Trailer 6,2 dengan beban muatan 20, beban totalnya 26,2, UE kosongnya yaitu 0,0192, UE maksimumnya yaitu 61179 dengan sumbu depannya itu 18%, sumbu tengahnya 41, dan sumbu belakang 41%. Trailer yang terakhir mungkin untuk berat kosongnya 10, berat muatannya 32, berat totalnya 42, UE kosongnya 0,0327, UE maksimumnya 10,183 dengan sumbu depan 8%, sumbu tengah 2%, sumbu tengah di roda kedua itu 7%, 54, dan sumbu terakhir yaitu 57%. Dengan mungkin ini untuk tabel konfigurasi beban sumbu kendaraan, yang mana dengan rumus bina marganya yaitu E sama dengan E sub tunggal tambah E sub tunggal, mana beban AS dibagi dengan 8160, hasilnya mungkin pangkat 4 ditambah beban AS dibagi 8160 atau per 8160 dipangkat 4. Ini juga sama mungkin bina marga, yang mana E sama dengan E sub tunggal tambah E sub ganda juga tambah E sub ganda, yang mana dengan hasil beban AS per 8160 pangkat 4 tambah beban AS per beban AS
per 8160/4, beban AS per 8160/4 kali 0,086. Nah, mungkin ini rangkaiannya. Selanjutnya, nah untuk penyelesaian tabelnya yaitu mungkin ini jenis kendaraan yang saya telah utarakan barusan mungkin ya, yang mana jenis kendaraannya dengan jenis kendaraan yang sama. Pertama mungkin yang pertama 0,004, C0,4, LHR-nya 10.000, LHR-nya 3262 0,4, LEP-nya 1,600, LEA-nya 5,886. Nah, mungkin dengan yang seterusnya, yang mana dengan total atau mungkin dengan hasil yaitu untuk LHR-nya 11750, LHR tahun 2000 akhir, mungkin yang tadi tahun 2000 awal. Nah, yang sekarang mungkin tahun 2000 akhirnya yaitu 38328,9 dengan LEP 916,608 dan LEA yaitu 2990,010 dengan rumus. Nah, seperti ini. LH akhir sama dengan LH akhir awal kali 1 tambah I kuadrat N. Contoh MFP-nya, LHR-nya 10.000 kali 1 tambah 0,3%, pangkat 2, 20. Pangkat 20 dengan hasil 3262,4. LEP sama dengan C kali LHR awal kali E. Contoh MP-nya yaitu LEP sama dengan 0,4 kali 10.000 kali 0,4 dengan jumlah 1,600. LEA sama dengan C kali LHR akhir kali E. Contoh MEP yang lainnya mungkin LEP kali mungkin maaf sama dengan 0,4 kali 3262,4 kali 0,4 dengan jumlah atau hasil 1,600. Selanjutnya menghitung lintasan ekivalen tengah atau LET yaitu setengah kali LEP tambah LEA dengan hasil setengah kali LEP-nya yaitu tadi mungkin 9, yang 9 itu 916,608 tambah 2990,010 dengan jumlah atau hasil 1953,3 lintas ekivalen per hari per lajur rencana. Menghitung lintas ekivalen rencana atau LER yaitu LET kali UR 10. Nah, hasil ini dikali 20 per 10 yang menemukan hasil yaitu 39,6 kali 6 lintas ekivalen per hari per lajur rencana. Selanjutnya, jika lapisan permukaan adalah laston dengan indeks permukaan awal atau IP 0-nya 3,9 per sampai dengan 3,5, maka jika LER kurang dari 1000 dan klasifikasi jalan kolektor, maka IP ditempuh dan mungkin dengan hasil 2,5. Mana sudah saya jelaskan mungkin sebelumnya terkait dengan indeks permukaan pada awal umur rencana tabelnya, yang mana butak 3,9 sampai 3,5 dengan Dogheisnya yaitu kurang dari 20.000. Nah, mungkin ini gitu, indeks permukaan pada akhir umur rencananya atau IP-nya. Yang ini IP 0-nya, ini IP-nya. Next,
nilai CBR sama dengan 7% dengan menggunakan korelasi dengan DDT. Diperoleh nilai DDT adalah 5,3. DDT sama dengan 4,30 kali log CBR tambah 1,7. Nah, mungkin dari rumus yang tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya, mungkin sama dengan 4,30 kali log 7% tambah 1,7% dengan hasil atau menemukan hasil 5,3. Faktor regional jumlah kendaraan berat lebih dari 30%. Nah, mungkin saya sebutkan lagi untuk faktor regional dengan jumlah kendaraan beratnya kurang dari 30%, iklim 1 dan kelandaian 2, maka faktor regional yaitu hasilnya 1,0 dengan kelandaian 6% sampai dengan 10%. Persentase kendaraan beratnya yaitu 14,9%. Untuk iklim atau curah hujannya, untuk cuacanya yaitu kurang dari 900 mm per tahun. Untuk persentase kendaraan beratnya yaitu jumlah bus tambah truk dikali 100 atau total LHR surveinya yaitu mungkin ini dengan hasil 1750 per 11750, mohon maaf mungkin 1750 per 11750 kali 100, yang mana hasilnya 14,9%. Dengan mungkin tabelnya yang seperti ini, faktor regional. Next. Lintas ekivalen lencana atau LER adalah 3906,6 lintas ekivalen per hari per lajur rencana dengan menggunakan kurva indeks permukaan awal atau IP0 yaitu 39 sampai dengan 3,5, 3,9 sampai dengan 3,5, dan indeks permukaan akhir atau IP-nya yaitu 2,5. Maka diperoleh nilai atau hasil ITP-nya yaitu dengan korelasi maka menemukan hasil 11,4. Ya, mungkin ini tabelnya menggunakan nomograf yang mana DDT-nya yaitu 5,3 dan FR-nya 1,0. Nah, ini yang kita pilih. ITP rata-rata dengan A1D1 plus A2D2 tambah A3D3. Dengan lapisan pertama mungkin lapisan permukaan dengan jenis laston, koefisiennya yaitu A1-nya sama dengan 0,40, lapisan kedua fondasi atas, laston atas, jenis lastonnya yaitu jenis lapisannya dengan koefisien A2 sama dengan 0,8, lapisan fondasi bawah sirtu kelas A dengan A3 sama dengan 0,13, dan tanah dasar yaitu CBR-nya dengan jenis lapisannya yaitu 7% dengan koefisien relatifnya yaitu 5,3. Nah, mungkin ini tabelnya. Untuk lapisan permukaan jenis lapisannya itu laston, koefisiennya A1 sama dengan 0,40, ketebalannya yaitu 10 cm. Pada dasarnya mungkin sama dengan tadi, yang mana untuk jenis-jenisnya laston dengan laston atas sirtu kelas A dan CBR 70%. Namun ada tambahan yaitu terkait dengan ketebalan pada lapisan fondasi bawah yaitu 13,84, dan ketebalan pada lapisan fondasi atas yaitu 20 cm, dan tanah dasar atau CBR jenis lapisannya itu CBR 7% dan koefisiennya yaitu 5,3 DDT, yang mana menemukan rumus atau dengan rumus ITP rata-rata sama dengan A1D1 tambah A2D2 dan tambah A3D3. D3 sama dengan ITP rata-rata kurangi A1D1 kurangi A2D2 per A3, 11,4 kurangi 0,40 kali
Nah, mungkin untuk D3 ya, 11,4 saya ulangi kembali, mungkin 11,4 kurangi 0,40 kali 10 kurangi 0,28 kali 20 per 0,13. Menemukan hasil yaitu 13,84 cm dengan tabel yang seperti ini. Next. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya rasa mungkin banyak kekurangannya, banyak yang perlu saya evaluasi, perlu saya kaji ulang untuk mungkin katakan mata kuliah atau tugas selanjutnya saya dapat memberikan yang terbaik, dan saya dapat melebihi dalam konteks tugas yang sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.